Oke guys, sebelum kita tonton videonya, jangan lupa like dan subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Shalom untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Elisa Hutahayan. Saya adalah mahasiswi dari Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Adapun tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari Ibu Tiffany MSI Theo, yaitu dalam mata kuliah Teologi Kontemporer. Saya membuat video ini dengan tujuan untuk memberikan informasi tentang apa sih virus corona itu. Seperti kita ketahui, pada saat ini negara kita sedang diserang oleh wabah virus corona. Jadi pada video ini saya akan menjelaskan tentang virus corona dan bagaimana cara mencegah penyebaran virus corona itu. Oke, tetap ikuti videonya ya. Keep on watching. Virus corona adalah virus yang pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Dan virus ini menyebar ke berbagai negara termasuk negara Indonesia. Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan manusia. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu. Namun virus ini juga menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru. Secara umum, ada 3 gejala yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona. Yang pertama, demam tinggi dengan suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius. Yang kedua, akan mengalami batuk kering. Yang ketiga, sesak saat bernapas. Jika kita sudah mengalami gejala yang saya sebutkan tadi, hendaklah kita pergi ke dokter untuk memeriksa. Baiklah saudara-saudariku yang terkasih, sekarang kita akan masuk kepada bagaimana cara mencegah penyebaran virus corona. Untuk langkah berikutnya pencegahan penyebaran virus corona yaitu melakukan social distancing atau menjaga jarak. Kita harus menjaga jarak dengan orang lain yang ada di sekitar kita minimal 1 meter. Jagalah kebersihan lingkungan kita agar kita tetap sehat. Lingkungan di sini sudah termasuk rumah kita, halaman kita, ataupun sekitar pekarangan kita yang bergizi seperti kacang-kacangan, sayuran, minum susu. Juga kita harus rajin berolahraga, tidur yang cukup, dan paling penting memakan suplemen penjaga daya tahan tubuh. Oke teman-teman, seperti kita tahu bahwa COVID-19 ini tidak hanya mengancam institusi sipil atau negara, tidak hanya mengancam lembaga-lembaga seperti perkuliahan ataupun sekolah ataupun perkantoran, tetapi juga COVID-19 ini telah mengancam agama-agama, sehingga agama seolah-olah terlihat mati, seolah-olah agama-agama itu terlihat rapuh dan usang. Bagaimana tidak? Banyak rumah-rumah ibadah yang berdiri megah di mana-mana kini menjadi sepi, tak ada lagi perayaan keagamaan yang bersifat massal. COVID-19 membuat agama-agama seolah runtuh.
Sebagai seorang Kristen, bagaimana cara kita menyikapi penyebaran virus corona? Atau bagaimana kita mengatasi penyebaran virus corona ini? Percayalah saudara-saudara bahwa Yesus, Roh Allah, telah membangkitkan keberanian dan kekuatan, penghiburan serta inspirasi dan ketenangan dalam hati kita. Jadi, percaya pada ketenangan dan harapan yang kita rasakan, itu adalah suara Tuhan yang diberikan Tuhan kepada kita. Maka di tengah pandemi virus corona ini, kita sebagai seorang Kristen tidak perlu takut, karena Tuhan telah berfirman di dalam Matius 14 ayat 27. Di sana dikatakan demikian, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Di sana Tuhan menegaskan bahwa Tuhan selalu ada untuk kita, baik di tengah penderitaan kita, baik di tengah permasalahan yang kita hadapi saat ini, yaitu wabah virus corona. Tuhan menegaskan supaya kita jangan takut, karena Tuhan ada untuk kita. Yang berikutnya, sebagai seorang Kristen di tengah pandemi virus corona, kita harus percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Seperti ada juga tertulis dalam Alkitab, Ibrani 13 ayat 5b. Di sana dikatakan, "Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri dalam menghadapi pandemi virus corona ini. Bagaimana cara kita sebagai seorang Kristen dalam menghadapi pandemi ini? Yang berikutnya yaitu dengan cara berdoa. Kita berdoa, kita mendoakan orang lain, kita saling mendoakan, karena doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kita dapat membaca hal itu di dalam Yakobus 5 ayat 16. Di sana dikatakan, "Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh." Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Maka kita harus saling mendoakan, kita harus berdoa dengan sungguh supaya Tuhan memberikan mujizatnya kepada kita, Tuhan memberikan kesembuhan kepada kita, Tuhan memberikan kesembuhan kepada negeri kita. Terkait dengan berdoa, kita dapat membacanya juga dalam 2 Tawarik 7 ayat 13-14. Di sana dikatakan, "Bila aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka." Maka dari nats ini kita dapat renungkan sebagai seorang Kristen bahwa Tuhan mengizinkan sesuatu hal terjadi kepada kita. Tuhan mengizinkan pandemi virus corona datang kepada kita supaya kita bisa mengakui semua tindakan kita, supaya kita mengakui kesalahan-kesalahan kita kepada Tuhan, dan kita merendahkan diri kepadanya, berdoa kepadanya, dan berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat kepada jalan Tuhan. Maka dengan itu mujizat Tuhan akan terjadi kepada kita. Tuhan akan menyembuhkan negeri kita, Tuhan akan menyembuhkan kita dan menjauhkan pandemi virus corona daripada kita. Ke teman-teman, thank you for watching. Tetap jaga kesehatan diri Anda.
jauhkan budaya terserah dari diri kita, sayangi diri Anda dan keluarga Anda, dan hargai para pejuang kita, para medis kita yang sudah berjuang melawan pandemi ini. Tetap semangat, Indonesia pasti bisa. Shalom.